Jaga baire, jaga hatuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baire. Umat Hindu di Bali khususnya sangat meyakini akan adanya punarbawa atau kelahiran berulang-ulang yang disertai dengan hukum karma. Karena manusia lahir ke dunia ini diharapkan dapat memperbaiki diri melalui perbuatan yang dilakukan di dunia terhadap dosa masa lalu yang telah dibuat. Ajaran Trikaya Parisuda menjadi salah satu pedoman yang dipegang teguh oleh umat manusia di dunia ini. Karma buruk yang dibawa manusia lahir ke dunia ini dapat dikurangi dengan berbuat baik atau melalui rangkaian upacara seperti Bayuh Oton. Upacara Mabayuh bukan hal yang asing lagi bagi umat Hindu dan merupakan salah satu upacara manusiaatnya. Dalam lontar, Puacakan Pemayuh berasal dari kata Bayuh yang memiliki arti dayuh atau kenyamanan atau keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud yaitu antara Buana Agung dan Buana Alit. Konsep Mabayuh ini juga menjadi satu kesatuan dengan konsep Trihitakarana antara Buana Agung dan Buana Alit, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, parahyangan, manusia dengan alam palemahan, dan manusia dengan manusia pawongan. Upacara ini juga dipercaya dapat menetralisir sifat atau karakter buruk atau sering disebut dengan sadripu yang dibawa oleh diri manusia sejak lahir. Upacara Mabayuh dilaksanakan tepat pada hari kelahiran, di mana berdasarkan dengan hari, wuku, dan wewaran kelahiran. Umat Hindu, khususnya yang berada di Bali, sangat meyakini adanya punarbawa utawi samsara, yaitu kelahiran yang berulang-ulang, dan juga sangat meyakini adanya hukum karma pala, yaitu sangcita karma pala, prarabdha karma pala, kemudian kriya mana karma pala. Semua itu merupakan bagian daripada pancasrada yang merupakan keyakinan dasar daripada umat Hindu tersebut. Nah, penjelmaan sebagai manusia merupakan perwujudan dari karma masa lalu, baik karma baik ataupun karma buruk yang disebut dengan karma wasana. Nah, dengan penjelmaan menjadi manusia ini, kita bisa melakukan penebusan dosa masa lalu itu dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuda. Nah, dengan berbuat baik ini, dengan ajaran Trikaya Parisuda inilah akan mampu menetralisir hal-hal yang berpengaruh jelek utawi negatif pada kehidupan ini yang terbentuk dari karma wasananya kita. Karma buruk masa lalu itu berdampak buruk pada kehidupan kita yang sekarang ini yang disebut dengan derita bawaan. Nah, untuk mengentaskan derita bawaan ini atau untuk menetralisir negatif daripada derita bawaan ini, salah satu cara adalah dengan melakukan upacara Bayuh Oton. Bayuh Oton itu artinya adalah dari kata bayuh dan oton. Bayuh itu bisa diartikan sebagai bayuh utawi bahaya. Bayuh itu bisa diartikan sebagai bayah ataupun bayar ataupun dinetralisir. Bayuh itu bisa diartikan sebagai dayuh
atau sebuah kesejukan, kedamaian, dan kebahagiaan. Oton itu adalah merupakan hari kelahiran seseorang yang dilihat dari uku dan wawarannya. Jadi Bayuh Oton itu merupakan pembayaran atau penebusan hal-hal yang bersifat negatif yang disebut bayuh, sehingga menjadi sejuk, damai, dan bisa mendapatkan kebahagiaan. Tentunya menjadi sebuah pertanyaan, apa yang melatar belakangi seseorang perlu melakukan Bayuh Oton? Manusia lahir ke dunia ini tidak lepas dari karma yang telah diperbuat pada kehidupan yang lalu. Lahir ke dunia menjadi manusia ada sebuah kesempatan yang sangat mulia untuk dapat memperbaiki diri terhadap karma buruk yang telah dibuat dan menjadikan manusia itu menderita. Penebusan karma buruk inilah yang perlu ditebus, tentunya salah satunya melalui sarana upacara yakni Bayuh Oton. Sekarang apa yang melatar belakangi? Kenapa kita harus melakukan upacara Bayuh Oton tersebut? Nah, kalau hakikat kita menjelma menjadi seorang manusia, itu tidak terlepas dari karma masa lalu, terbentuk dari perbuatan baik, perbuatan buruk yang disebut karma wasana, yang disebut dengan subo asubo karma. Kalau di dalam Sara Samusaya disebutkan swarga ciuta, manusia lahir dari swarga dan neraka. Dan di dalam lontar lebur gangsa ada disebutkan penjelmaan menjadi manusia diiringi oleh karma wasana, yang mana salah satu karma wasana itu adalah dosa masa lalu. Nah, bersyukur kita sekarang menjadi manusia, karena dengan menjadi manusia merupakan kesempatan kita untuk menebus dosa-dosa masa lalu yang terbentuk menjadi derita bawaan. Di sini di dalam Sara Samusaya juga dijelaskan, apan iking dadi wang utama juga ya nimitanian mangkana wenang tumulung maring awaknya saking sengsara, maka sadananing suba karma mangkana keutamaning dadi wang. Nah, itulah bagaimana utamanya kita menjadi manusia, bisa menolong diri kita dari hal-hal yang tidak baik dengan berbuat baik. Sekarang derita bawaan yang terjadi, yang kita bawa dari kelahiran masa lalu, itu harus kita empaskan utawi kita tebus dengan beberapa hal. Salah satunya adalah dengan berbuat baik berdasarkan trikaya parisuda. Yang kedua, mempelajari tentang pengetahuan-pengetahuan kehidupan para dan apara widya yang disebut dengan Jnana Agni. Yang ketiga, dengan melakukan tapa yoga samadhi. Tapa berata yoga samadhi. Tapa itu adalah pengendalian diri, berata itu adalah disiplin. Yoga itulah selalu menghubungkan diri dengan Tuhan. Samadhi adalah penyatuan diri dengan Tuhan. Kemudian dengan sentuhan orang suci. Ada lagi dengan cara berbuat berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya bagaimana kita sebagai pelayan, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan hanya untuk beliau. Dan yang terakhir, bisa kita tebus dengan upacara Bayuh Oton. Nah,
Itulah yang melatar belakangi kenapa kita harus melakukan bayuh oton tersebut. Sebelum upacara mebayuh dilaksanakan, perlu dilakukan pewacakan, di mana pewacakan yaitu membaca sastra atau tenung tentang sifat bawaan menurut hari kelahiran. Makna lain dari upacara mebayuh ini juga sebagai sarana untuk membayar hutang atau naurin. Dalam hal ini, hutang yang dimaksud adalah hutang-hutang pada kelahiran seseorang yang dibawa sejak lahir, di mana hutang ini dibayar atau ditebus dengan sarana upakara. Pewacakan merupakan ramalan sifat bawaan menurut hari kelahiran, baik itu yang mencakup wuku dan wewaran. Hal ini biasanya dilakukan oleh Pinandita atau Sang Meraga Brahmana. Hal ini berfungsi sebagai pemahaman watak dan karakter, serta hal-hal yang baik atau tidak dilakukan di masa mendatang oleh Sang Yajamana dalam menjalani kehidupan dan dharma. Mungkin pelaksanaannya, kalau tidak lihat dari kapan orang harus melakukan bayuh otonan tersebut. Yang namanya bayuh otonan sudah jelas dilakukan pada saat otonan orang tersebut. Otonan di sini adalah berdasarkan wuku dan wewaran. Wewarannya dari biasanya triwara sampai dengan sangawara. Dan ketah ring masyarakat punika ngambil wuku, sareng, pancawara dan saptawara. Nah, disinilah kadang-kadang di masyarakat itu terjadinya kesalahan di dalam otonan puniki. Karena kelahiran yang di atas jam 12 malam itu biasanya diberikan otonan pada hari berikutnya, karena mungkin berpatokan pada tahun Masehi, yang mana perubahan hari pada tahun Masehi adalah setelah jam 12 malam. Tapi kita ring tahun Paukon, perubahan harinya yang disebut dengan dina itu terjadi pada saat matahari terbit, yang kita perkirakan mungkin sekitar jam 6 pagi. Inilah harus hati-hatinya di masyarakat, jangan sampai kita salah memberikan otonan kepada anak atau keturunan kita. Nabi Malih akan melakukan bayuh otonan ini harus tepat pada hari kelahirannya, karena semuanya dihitung berdasarkan wuku dan berdasarkan wewarannya puniki. Nah, ikalah pelaksanaan bayuh otonan ini harus pada hari otonannya. Kemudian dalam pelaksanaan tersebut jelas ada dasarnya, ada sastranya. Sastra yang mendukung untuk melakukan bayuh otonan ini, yang pertama adalah wenten lontar widi sastra. Yang kedua wenten lontar tenung wrespati kalpa. Yang ketiga wenten lontar pewacakan. Nah, di dalam lontar pewacakan puniki disebutkan seperti ini. Bayuh oton merupakan kemunculannya merupakan budaya orang Bali. Jadi sekali lagi bayuh oton punika muncul dan merupakan budaya orang Bali. Dan untuk memahami bayuh oton tersebut, alangkah bagusnya, alangkah baiknya pertama dipahami pewatekannya. Apa itu pewatekan? Pewatekan berasal dari kata watek utawi watak dalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah tingkah laku atau tabiat atau peringai. Itulah arti daripada watak. Terus bagaimana kita bisa tahu watak niki? Dengan jalan mewacak. Di dalam pewacaan tersebut pasti akan diketahui bagaimana karakter tabiat orang yang diwacak niki. Sudah tentunya ada negatif dan ada positifnya, ada baik dan ada buruknya. Kemudian setelah diketahui karakter atau perilaku orang ini, maka penyelesaian hal-hal yang negatif itu adalah salah satunya dengan cara
bayuh oton. Selain pewacakan kelahiran yang perlu dilakukan jelang pelaksanaan bayuh oton, juga disediakan sejumlah sarana upacara yang melengkapi proses upacara tersebut. Salah satunya ada sarana banten berupa banten penebusan, banten pengresikan, dan lain sebagainya. Sebelum upacara bayuh oton dilakukan, upacara pertama yang dilakukan yakni upacara penebusan, di mana tempat penebusan dilakukan berdasarkan atas hari kelahiran yang dibayuh. Maka dari itu dalam upacara mebayuh terdapat serangkaian banten penebusan. Selain itu, hal unik yang wajib ada dalam upacara mebayuh yaitu wajib ada gungan atau sangkar ayam. Gungan atau sangkar ayam ini memiliki makna sebagai asta aiswarya atau 8 kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa. Hal ini berarti manusia harus tunduk dan menyadari akan 8 kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa sehingga memuja kemahakuasaan Tuhan. Nah, di dalam pelaksanaan bayuh oton puniki ada sarana yang berupa banten, ada prasarananya juga. Pelaksanaannya biasanya dilakukan di rumah orang tersebut atau pada geria-geria masing-masing sulinggih nika. Ada upakaranya seperti banten ring surya, sor surya, pinaka upo saksi akasa kalawaning pertiwi. Wenten banten penebusan, wenten banten bayuh pawoton, wenten banten pangresikan, wenten banten yang dipersembahkan kepada Sang Hyang Catursana miwah sanetiosan. Sebelum dimulai natap upakaranya, setelah sang pemuput puniki ngarga tirta, maka dilanjutkan dengan ngayab semua upakara tersebut. Setelah itu diawali dengan melakukan penebusan. Niki sesuai dengan pancawaranya. Niki wawaran yang dipakai adalah pancawaranya. Wenten penebusan nika ketiga. Asiki penebusan penika ring margi. Nika katur ring sang Buddha kala agar tidak mengganggu kehidupan orang yang dibayuh niki. Nah, niki butonya pun berbeda-beda sesuai dengan hari kelahiran pancawaranya. Seperti misalnya orang yang lahir pada Pancawara Umanis, maka nama butonya adalah Buto Angedohaken. Kalau yang lahir pada Paing, maka nama butonya adalah Buto Pangkah. Kalau yang lahir pada hari Pon, nama butonya adalah Buto Angawan miwah sanetiosan. Tempat pelaksanaan bayuh oton dan posisi mebayuh oton juga memiliki peranan penting diperhatikan yang disesuaikan dengan hari kelahirannya. Ada sejumlah tempat yang menjadi tempat mebayuh yakni di Balai Gede yang biasanya sebagai tempat pelaksanaan upacara suka duka bagi umat Hindu di Bali. Selain itu, tempat yang menjadi pelaksanaan bayuh oton adalah di Sanggah Kemulan yang juga dirangkai dengan upacara banten penebusan dilanjutkan dengan rangkaian upacara lain. Penting sekali untuk mebayuh karena dapat membentuk sebuah keseimbangan. Banyak orang yang belum mengetahui tentang betapa penting pelaksanaan upacara mebayuh. Hal ini juga disetarakan dalam tubuh manusia dengan melaksanakan upacara odalan yang disebut otonan disertai dengan mebayuh sehingga dapat memberikan keseimbangan ketiga unsur tersebut. Menurutnya, masing-masing hari memiliki pancawara, saptawara, wubu, dan daug, semua memiliki dewanya. Tempat mebayuhnya, posisi mebayuhnya juga beda-beda sesuai dengan pancawara. Seperti yang lahir pada Umanis, yaitu mebayuh di Marginika menghadap ke timur. Kalau Paing menghadap ke selatan, kalau Pon menghadap ke barat, Wage menghadap ke utara, dan Kliwon menghadap ke selatan. Itu bedanya.
Kemudian yang kedua bebayuhan punika ring bale utawi tempat tidurnya. Itu dihaturkan kepada yang menjaga manusia ini yang kita sebut dengan babu. Ini pun tergantung pada pancawaranya. Kalau Umanis disebut dengan babu kanendo. Kalau Paing disebut dengan babu pangkah miwah sanetiosan punika. Tujuannya agar babu ini selalu menjaga kehidupan dari orang yang dibayuh ini. Itu tujuan penebusan yang ketiga. Kemudian penebusan wenten ring kemulan. Nika katur ring sangyang sedahan semayo. Yang tujuannya adalah mohon tuntunan dan mohon agar tidak ada dampak negatif karena semayo atau janji yang tidak ditepati pada kehidupan sebelumnya. Makanya katuring sangyang sedahan semayo, agar beliau mau menuntun sehingga orang yang dibayuh ini bisa hidup dengan baik. Itu pertama dilakukan. Setelah semua penebusan ini dilaksanakan, kemudian baru membersihkan orang yang akan dibayuh ini. Pertama, dia akan nata pengersian yang diawali dengan biokawanan, artinya untuk menghilangkan sesuatu yang tidak baik yang berasal dari luar diri orang tersebut. Kemudian durmongale, tujuannya adalah untuk menghilangkan sesuatu yang tidak baik yang berasal dari dalam diri orang tersebut. Kemudian prayaschita, yaitu artinya untuk menyucikan citanya, pikirannya, manah daripada orang tersebut. Kemudian pengulapan, ngulap akan punika tri pramananya agar bayu sabda idep yang ada pada orang yang dibayuh ini menjadi seimbang. Nah, setelah nika pembersihan selanjutnya dilakukan dengan melukat. Nah, ini yang terpenting di saat pengelukatan puniki. Wenten sarananya adalah toyo klebutan. Wenten sarananya adalah guungan sudamala. Toyo puniki pinaka pembersihan. Toyo klebutan akehnya tergantung daripada wawarannya, yaitu dari triwaro sampai sangawara. Kalau titiang contohkan ring pancawaranya, seumpama orang yang lahir pada saat kliwon, dia akan memakai toyo klebutan sebanyak 14 toyo klebutan. Iko makweh pisang. Kalau seumpama orang lahir pada saat redite, dia akan memakai toyo klebutan yaitu sejumlah 16. Iki bayangkan kalau redite kliwon, berarti dia harus memakai 30 toyo klebutan untuk melukat. Dan tempat melukatnya pun itu berbeda-beda. Kalau yang lahir pada saat kliwon, dia akan melukat ring pinggir luah, ring pinggir lukat. Yang contohkan, tergantung wawaran. Kalau sabta waranya orang yang lahir pada saat hari Minggu atau redite niki dilukat ring margi, ring pinggir ring margi. Nah, nika melukatnya memakai guungan sudamala. Guungan puniki merupakan simbol pengendalian diri, pengekangan diri dari nafsu-nafsu. Sudamala artinya menghilangkan sahananin letah sanewenten ring ukudan punika. Makanya saat melukat nika metekap guungan dengan tirta yang titiang katakan tadi, tirta klebutan. Dan mantranya pun berbeda-beda tergantung di mana dia dilukat. Sejumlah sumber, salah satunya buku Wariga Agung Mabayuh, bisa dikategorikan dalam dua klasifikasi. Pertama, Mabayuh yang bersifat reguler atau berkelanjutan yang dilaksanakan setiap perubahan status. Misalnya dari status anak-anak menjadi remaja, dari status remaja menjadi dewasa atau menikah, dari status dewasa menjadi orang tua, dan dari status menjadi orang tua menjadi kakek atau nenek. Kedua, Mabayuh yang dilaksanakan karena kondisi tertentu, misalnya kelainan jiwa, terkena kesakitan, sering menemui ale atau kecelakaan, dan hal-hal yang bersifat mara bahaya lainnya.
Bayuh Oton misalnya dilaksanakan tepat pada hari kelahiran Sang Mooton. Mebayuh berdasarkan perhitungan wuku, saptewara, dan pancawara. Kemudian upakara yang dipergunakan disesuaikan dengan wuku dan wewaran atau hari kelahiran Sang Mebayuh. Setiap wuku dan wewaran memiliki jenis upakara yang berbeda sehingga akan ada perbedaan jenis banten dan tempat pelaksanaan sesuai dengan hari kelahiran. Setelah dia bersih, kemudian dilanjutkan dengan natap banten bayo pewetuannya. Niki tergantung wukunya, tergantung saptawaranya, tergantung pancawaranya. Wenten banten bayo pewetuan sanemo genah ring ajeng kemulaan punika nika wantah tergantung kepada saptawara dan wukunya. Wenten taler banten bayo pewetuannya ring bali ring tempat tidurnya. Ini tergantung kepada pancawaranya. Semua niki berbeda-beda. Kalau banten bayo pewetuan yang ada di ajeng kemulaan puniki, manut saptawaranya diikuti oleh sesayut-sesayut tergantung hari kelahiran berdasarkan saptawaranya. Contoh titiang orang yang lahir ring rahina redite, maka sesayut yang dibuatkan bernama sesayut Kusumo Jati. Kalau dia lahir di Kalosomo, maka sesayutnya adalah Citarengga lan sesayut Nila Kusumo Jati. Mewah sanet tios-tiosan punika malih berbeda setiap hari kelahiran tersebut. Bayo pewetuan inilah pinaka sarana untuk membayar utawi menetralisir energi negatif yang dibentuk dari derita bawaan akibat karma wasanonya itu. Nah, setelah punika raris wenten ulu banten iki sakesidan. Sakesidan artinya sesuai dengan kemampuan. Wenten bebangkit ulu bantennya niki pinaka banten notonanipun wenten progembal, wenten tumpang solas mewah sanetiosan punika. Kalau seandainya ulu bantennya besar, maka banten ring surya juga akan mengikuti yang besar sesuai dengan yang termuat dalam lontar yatnya prakerti. Karena banten pinaka ragam tetui, kalau ayabannya besar maka banten ring surya pasti besar. Karena banten ayaban pindah ke badan, banten surya pindah ke kepala. Agar serasi, maka harus menyesuaikan seluruh banten tersebut. Konsep Mebayuh menjadi suatu kesatuan dalam konsep Trihitakarana antara Buana Agung dan Buana Alit, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, parahyangan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Sesungguhnya Atman yang terdapat dalam diri adalah transformasi antara hubungan manusia dengan Tuhan sehingga Atma pindah ke parahyangan. Parahyangan dalam Buana Alit adalah Sang Paraningdumadi. Sang Sangkaningdumadi inilah yang nantinya melakukan swadharma punarbawa di dunia berdasarkan atas karma. Pawongan dalam tubuh itu adalah Trikaya Parisuda, pinaka pawongania atau pikiran, perkataan, perbuatan. Sebagai stula sarira, panca mahabhuta adalah pelemahan.